Assalamualaikum nakama, selamat datang di Nonton Anime TV. Hari ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1017. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk tetap mensupport kita dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar mengetahui video terbaru dari Nonton Anime TV. Udah panjang lebar aja nih, ayolah langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Perintah. Cover story memperlihatkan Buggy sedang bermain-main dengan seekor kera kecil. Terlihat Buggy mengkotakkan dan membulatkan beberapa bagian tubuhnya. By the way, bagaimana ya kabar Buggy saat ini? Chapter dimulai dari ruang pertunjukan. Queen sangat marah melihat seorang bocil berada dan berteriak di tengah peperangan. Queen mempertanyakan di mana keberadaan dari Bohuang dan menanyakan, "Siapa kau ini?" kepada Tama. Melihat dan mendengar marahan dari Queen membuat Tama terkejut dan pingsan. Usopp dan Nami datang untuk menenangkan Tama. Wajarlah ya, Tama pingsan melihat Dino yang merokok marah begitu. Kalau Mimin di posisi Tama udah gemeteran juga tuh. Di lantai 4 kita melihat Jinbei dikeroyok oleh Wushu beserta dengan pasukannya. Wushu lalu ketawa dan mengatakan untuk enggak mencari alasan sekarang ini. Jinbei lalu mengatakan jika di posisi mereka di peperangan ini memang sangat sedikit pasukan, dan Jinbei telah menduga jika pertarungan tidak akan mungkin menjadi 1 melawan 1. Mereka akan dikeroyok oleh petinggi dan pasukan musuh. Wushu lalu kembali berkata, "Kau sadar sudah menjebak dirimu sendiri, kau benar-benar menyusahkan." Jinbei lalu mengatakan, "Tentu saja, menghadapi petinggi seperti kalian adalah tugas dari kami." Terlihat beberapa tempat, Franky yang lagi kewalahan menghadapi beberapa pasukan dari Sasaki, dan Inuarashi sedang berhadapan dengan Jack dan pasukannya. Kalau dilihat betul juga ya, para petinggi Kaido memanfaatkan situasi dengan mengkeroyok lawan mereka. Walaupun para petinggi ini dibantu oleh Cucungo, tentu membuat pasukan pemberontak kesulitan untuk mengalahkan petinggi Kaido. Kita kembali ke lantai pertunjukan. Para gifter melihat pengkhianatan dari pasukan Pleasure dan Waiters dan menyerang mereka semuanya. Serangan ini dijadikan mereka sebagai contoh untuk para pengkhianat. Di atas lantai pertunjukan, Usopp dan Nami menyemangati Tama untuk memberikan perintahnya kepada pasukannya. Tama kembali berjalan di depan dan berteriak memanggil pasukannya yang memakan Kibidango miliknya. Di sini Mimin ada kesalahan sedikit ya, karena kemarin Mimin rasa Tama menggunakan toanya Bohuang untuk menyampaikan perintah kepada pasukannya, tetapi malah ini berteriak dari atas lantai pertunjukan. Queen kembali marah melihat bocil berteriak di atas dan menyuruh pasukannya untuk menjatuhkan Tama. Tama kemudian berkata, "Tolong dengarkan aku, kakak Luffy dan teman-temannya, Momonosuke dan para pengikutnya. Kalian sekarang ada di pihak mereka," perintah Tama kepada pasukannya. Di sini kita juga melihat Luffy yang telah ditolong krunya Law dengan mengeluarkan air dari mulutnya, dan Momo yang menangis ketakutan karena jatuh dari ketinggian. "Ayo lakukan bersama, ayo kita kalahkan Kaido," ujar perintah Tama kembali. Mendengar suara perintah dari majikannya sontak membuat pasukan gifter pemakan Kibidango Tama berbalik arah. Mimin nggak tahu nih, sudah berapa banyak para gifter yang bergabung, atau bisa jadi malah semuanya. Para gifter yang menyerang Pleasure dan Waiters berhenti menyerang mereka karena mereka sekarang sudah menjadi sekutu, dan sekarang melawan dan menyerang beberapa pasukan Kaido lainnya. Semua orang pada terkejut melihat berbalik arahnya para gifter ini yang menyerang pasukan Kaido, baik itu dari pasukan Kaido sendiri ataupun dari para samurai. Jinbei yang terlihat terkepung oleh pasukan Wushu juga tertolong dengan situasi ini. Beberapa dari pasukan Wushu juga ternyata pemakan Kibidango Tama dan menyerang pasukan Wushu lainnya. Jinbei kini bisa berfokus melawan Wushu 1 lawan 1. Mungkin hal yang sama juga dirasakan oleh Franky melawan Sasaki. Si Pinol yang hanya sebagai penonton juga terkejut melihat situasi ini. By the way, menurut si Pinol,
Pada chapter sebelumnya jumlah pasukan Kaido 20.000 melawan 7.000 pasukan samurai. Dengan berpindah arahnya para gifter ini, tentu jumlah para samurai akan bertambah dan pasukan Kaido akan menjadi berkurang. Di lantai pertunjukan, keadaan sekarang makin rusuh. Berita demi berita mereka dengar dari lantai lainnya tentang berbalik arahnya para gifter ini. Bahkan terdapat teriakan, Onigashima telah terjatuh dalam kekacauan. Peristiwa yang enggak pernah terjadi sebelumnya sama sekali. Tetapi menurut Mimin, pasukan Kaido masih diuntungkan karena para petinggi Kaido masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya, kecuali Ulti dan Pack One. Usopp, Nami, dan Tama menjadi bahagia melihat situasi saat ini berubah menguntungkan mereka. Lalu Queen berkata, "Jangan bilang jika ini semua gara-gara bocah itu," ujar Queen sambil bersiap-siap menembaki beam dari mulutnya ke arah Tama. Melihat Queen yang mau menembaki beam membuat Usopp, Nami, dan Tama menjadi panik dan sesegera mungkin kabur dari sana. Tiba-tiba Sanji datang dan menendang kepala Queen. Usopp, Nami, dan Tama selamat dari serangan Queen. Queen begitu marah dengan Sanji yang mengganggunya. "Anak jadga, dasar brengsek," ujar Queen. Sanji lalu mengatakan, "Jangan sebut nama itu. Sepertinya kau juga bagian dari tim penelitian gila itu." Queen kemudian mengatakan, "Maksudmu MADS? Itu sudah dulu sekali. Sekarang lihatlah diriku. Aku adalah cyborg. Jadi aku punya banyak trik lainnya," ujar Queen sambil berubah ke mode hybridnya. Kalau Mimin lihat-lihat nggak jauh berbeda wujud hybridnya Queen dengan wujud manusianya. Tetapi bagian tubuhnya telah dimodif beberapa alat seperti yang Queen sebutkan di atas, cyborg. Para cucunguk begitu takut melihat wujud hybridnya Queen. Begitu mengerikah wujud hybridnya Queen ini? Apa Queen akan mengeluarkan racun atau alat yang dapat menghancurkan sekitarnya? Sanji menanyakan keadaan Chopper yang terlihat begitu mengkhawatirkan. Chopper lalu mengatakan jika ia baik-baik saja dan menyuruh Sanji untuk fokus ke pertarungannya. Chopper kini terkena efek samping dari rombol ball barunya. Chopper memuji Dr. Miyagi yang mempunyai obat pemulih yang begitu langka dan menyuruh Miyagi untuk memberikannya kepada Zoro. Miyagi mengatakan jika obat ini memiliki efek samping yang begitu kuat, dapat menyebabkan sakit yang berlipat ganda setelah efeknya hilang. Zoro lalu mengatakan jika ia akan menerima obat itu dan enggak akan memperdulikan efek samping pada tubuhnya setelah ini, karena Zoro sesegera mungkin ingin bertarung lagi. "Tak akan ada gunanya kalau sekarang aku tak bisa bertarung," ujar Zoro. Iya Muarimo, kami juga ingin melihat dirimu bertarung kembali kok." Di lantai 4, Wushu mengeluarkan pedangnya dan menyerang Jinbei. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Jinbei dan Wushu. Jinbei memukul Wushu, lalu Jinbei melihat teknik Tekkai, teknik yang digunakan oleh petinggi pemerintahan. Wushu berubah ke mode hybridnya. Jinbei lalu mengingat jika dulu ada agen dari CP9 yang pembelot dan kabur dari penjara. Wushu kemudian tertawa dan enggak menyangka jika Jinbei mengetahui cerita lama itu. Wushu mengatakan jika ia enggak pernah bertemu sama sekali dengan Jinbei dan mengatakan jika ia sangat senang dengan melihat kondisi saat ini. Wushu lalu mengatakan jika ia dulu dianggap mempunyai potensi yang begitu besar dan sebagai rival dari seorang jenius, sang Rob Lucy. Wushu kemudian menyerang Jinbei dengan jurus-jurus miliknya. Jinbei mengatakan jika ia melihat bakat yang dipunyai oleh Wushu dan sangat menyayangkan situasi yang pernah dialami oleh Wushu. Tetapi ini enggak ada urusannya sama sekali dengan Jinbei. Wushu lalu mengatakan karena Jinbei adalah bagian dari kru Mugiwara yang mengingatkan ia akan masa lalunya. 12 tahun yang lalu, Wushu gagal menjaga buah iblis yang berada di kapal pemerintah. Wushu sangat terkejut mendengar nama Luffy si topi jerami yang terkenal 2 tahun yang lalu. Dan di saat itulah Wushu mengetahui kalau buah gomu-gomu yang dicuri telah dimakan oleh Luffy, ujar Wushu. Nah,
Berarti Woswu enggak membenci Jinbei secara pribadi ya, tetapi sama Luffy dan kru-krunya, karena Luffy pemilik dari buah iblis Gomu Gomu atau buah iblis karet. Semenarik itukah buah iblis karet yang telah dimakan oleh Luffy sehingga memenjarakan Woswu yang mempunyai potensi yang sama dengan Luffy? Dan yang perlu kita ingat, buah iblis Gomu Gomu dibawa oleh Shanks yang sangat dekat juga dengan pemerintahan dunia. Misteri demi misteri telah dikeluarkan pada chapter ini, dan semoga kita menemukan jawabannya pada chapter yang akan datang. Oke lah, sekian dulu nih ya preview singkat chapter 1017 dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Mimin lebih bersemangat lagi membuat konten terbaru lainnya. Tekan tombol like jika kalian menyukai video ini, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya, dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.